Oi, Oke. siapa? Sudah? Oi, Halo kelas Palembang yang presentasi. Sudah siap belum? Halo Bu. Ya, silakan ya. Mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas ini dari kelompok 2 kelas Palembang mempresentasikan hasil kursus kami sampai poin yang kami buat. Langsung saja, perkenalkan saya Nadla Kriban bersama teman saya Dalros Nanda. Ini kami kapan tentang korpos kami lah kami buat langsung saja. Pengertian masas dan kebutuhan jalani merupakan salah satu untuk teknik manipulasi memilihat melutut untuk meringankan rasa dan menghasilkan suasana rileks. Asas tetap juga adalah treatment preventif yang penting untuk mempertahankan kesehatan dan kebugaran. Lanjut deh. Dua, manfaat pijat. Saya berjuang membaik sirkulasi, membentuk absorpsi, dapat sekresi, pengeluaran serta memancar distribusi Nazlan, dan risik Nazlan, Nazlan. Bu. Suaramu. Bu, suaranya nggak jelas. Nggak jelas. Putus-putus, Bu. Coba lanjut Dea. Mana Dea? Ya, Bu. Ya, silakan Dea. Nggak apa-apa ya, Nazlan. Ya, Bu. Ya, suaranya terputus. Silakan Dea, lanjutkan. Baiklah, akan saya lanjutkan. Yang kedua, manfaat pijat atau masas. Pada dasarnya, Ya, baca ya. memperbaiki sirkulasi, membantu absorpsi, penyerapan, sekresi, pengeluaran, serta memperlancar distribusi energi dan nutrisi ke dalam jaringan. Selain itu, masas dapat memperbaiki tonus otot dan fungsi syaraf. Masas dapat 1. Menjaga tubuh secara umum dalam kondisi yang lebih baik. 2. Mencegah dan hilangnya mobilitas. 3. Merawat dan memulihkan mobilitas pada cedera jaringan otot. 4. Meningkatkan kinerja. Dan yang kelima, memperluas keseluruhan kehidupan karir olahraga Anda. Di sini ada 9 macam manipulasi masas. Yang pertama ada teknik effleurance, mengusap atau menggosok, merupakan gerakan mengusap dengan menggunakan telapak tangan, jari tangan, atau punggung tangan. Gerakan ini sesuai dengan peredaran darah menuju jantung, dilakukan dengan tekanan menyesuaikan. Manfaat gerakan ini untuk merelaksasikan otot dan ujung-ujung syaraf. 2. Teknik Petricek. Gerakan pemijat dilakukan dengan perasaan, tekanan dan pemotongan otot jaringan dalam. Gerakan yang dilakukan secara bergelombang, irama, tidak terputus-putus, dan terikat satu sama lain. Gerakan diulang-ulang beberapa kali pada tempat yang sama, kemudian dipindah-pindahkan. Sedikit demi sedikit sepanjang kumpulan otot. Nih, sudah.
Nah, manfaat gerakan memijat tadi adalah ada satu dengan bergantian memijat atau meremas dan santai, pembuluh darah dan pembuluh limfatik dikosongkan dan diisi, membawa nutrisi segar untuk otot-otot. Yang kedua, setiap racun telah terakumulasi dihapus dari jaringan yang lebih dalam. Ketiga, Petrisex sangat berharga dalam membentuk untuk memecah dan menghapus deposit lemak di sekitar bahu, paha, dan bokong. Dan terakhir, hal ini juga membantu untuk mencegah kekakuan otot setelah latihan dan dapat meredakan kejang otot. Lanjut di sini ada teknik friction, mengerus. Merupakan gerakan melingkar kecil-kecil dengan penekanan yang lebih dalam dengan menggunakan ibu jari tersebut. Gerakan ini hanya digunakan pada area tubuh tertentu yang bertujuan untuk penyembuhan ketegangan otot akibat asam laktat yang berlebih. Keempat, teknik shaking atau menggoncang. Merupakan teknik dengan jari-jari membengkok, misalnya bagian bawah dan atas pada bagian yang berotot. Lengan atas dan lengan bawah, paha atau betis yang dilakukan dengan gerakan-gerakan ke samping, ke atas, dan ke bawah. Manipulasi dilakukan dengan irama yang hidup serta tangan berpindah-pindah dan berdekatan. Kelima, teknik dasar manipulasi tapotemen. Teknik dasar manipulasi tapotemen merupakan teknik yang dilakukan dengan tangan yang melibatkan pergelangan dan jari-jari yang rileks dan digerakkan dengan cepat bergantian kanan-kiri. Keenam, teknik dasar manipulasi Walken. Teknik dasar manipulasi Walken merupakan variasi dari manipulasi Everett, hanya digunakan untuk daerah-daerah tertentu. Contoh, pinggang, punggung, dengan maksud untuk lebih menyempurnakan pengambilan sisa-sisa pembakaran oleh darah dan segera dapat dibawa ke jantung. Ketujuh, teknik dasar manipulasi vibration. Vibration atau vibration. 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 Vibration, Wak. Maaf. Atau Lanjut ya. Ayo. Atau menggetarkan merupakan teknik dasar masas dengan halus merangsang syaraf vegetatif. Tujuannya yaitu untuk mempengaruhi alat-alat yang penting. Kedelapan, teknik dasar manipulasi skin rolling. Skin rolling atau menggeser lipatan kulit merupakan teknik melepaskan kulit dari jaringan kulit dan melebarkan pembuluh darah kapiler. Tujuannya yaitu mempertinggi tonus dan memperbaiki pertukaran zat serta peredaran darah di bawah kulit. Yang terakhir ada teknik dasar manipulasi stroking. Stroking merupakan teknik dasar masas yang mempengaruhi syaraf vegetatif pada jaringan di bawah kulit dan mencari atau mengetahui kelainan-kelainan jaringan. Tujuannya melemaskan jaringan. Terpotong, Bu. Yang mana? Yang di Stroking. akhirnya, Bu. Tujuannya melemaskan jaringan sehingga sirkulasi darah dan pertukaran zat menjadi baik. Habis? Silakan. Moderatornya dari kelas Indralaya saja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Pada yang ingin bertanya, sebut namanya dan ke kelompok mana yang diajukan pertanyaannya. Ya. Saya Pran, Topik, Pran. Tasya. Topik. Thomas. Kira Frans dari kelompok Palembang. Tasya. Pran, Topik, Pran. Kelompok. Ya. Ayo, Efran. Dari Topik Nijar. Kamu mau pilih yang Pran, mana? Thomas, Pran. Namanya kelompok Dea. Topik Nijar. Oke, Pran, terima kasih. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 6 kelas Indralaya. Nah, nama.
Di sini nama saya M. Taufik. Bentar. Di sini saya akan bertanya. Tadi Ya, sebentar. tadi kelompok Anda menjelaskan tentang manfaat massage. Di sini saya ingin bertanya, apabila atlet terjadi cedera, kebanyakan yang dilakukan oleh orang awam, dalam kurung atau tanda kutip, orang dusun tersebut langsung dimasas. Nah, karena yang saya tahu, karena pertolongan pertama tersebut adalah rise. Nah, apa dampak jika terjadi cedera tersebut langsung dimasas? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Indralaya, Palembang. Palembang, Mas Palembang. Fran. Ya. Deh. Tasya. Ya, Oke, Fran. baiklah kami persilakan kepada Lutfi kami Yasha. Oh ya, lanjutlah. Perkenalkan, nama saya Lutfia Safira, ingin bertanya untuk kelompok DEA. Saya dari kelompok 9. Coba jelaskan pengaruh mekanis dan fisiologis manipulasi massas. Hampir macam-macam. Coba jelaskan pengaruh mekanis dan fisiologis manipulasi massas pada bagian shaking. Untuk Ira, bisa diulangi pertanyaannya? Coba jelaskan pengaruh mekanis dan fisiologis manipulasi massas pada bagian shaking. Nih, Jelas, dia. ini ya, Pira, teknik shaking menggoncang ya. Iya, Bu. Oke. Satu lagi, bebas Tasya, Indralaya atau Dea. Palembang, bebas. Ya, Tasya Dea. Palembang dan Indralaya. Tasya Dea. Tasya Dea. Dea, Tasya Dea. Ahmad Ramdhani, raise hand. Mana? Ahmad Ramdhani, raise hand. Thomas, Ahmad Ramdhani, raise hand. Ahmad Ramdhani, silakan. Baiklah. Terima kasih. Saya Ahmad Ramdhani dari kelas Indralaya kelompok 1. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan. Tadi kan ada 9 macam manipulasi massas. Nah, yang paling sering digunakan di antara 9 manipulasi tadi yang mana? Dan jelaskan. Pertanyaannya bagus sekali. Yang ini ya Ramdhani ya. 9 teknik Iya, ini Bu. ya. Iya, Bu. 3. Lanjut ya. Tunggu dulu. Pas. 3 raise hand. Ramdhani sudah. Novi, Thomas. Novi dulu baru Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar sedikit ya. Novi suaranya. Baiklah, Bu, di sini saya ingin izin bertanya pada kelompok kelas Indralaya. Saya dari kelompok 6. Dari pemaparan kelompok Anda tadi sudah menyebutkan tentang kontraindikasi masalah olahraga itu ada penyakit lemprah, Ustaz. Nah, tolong jelaskan menurut kelompok Anda. Terima kasih. Coba ulang, Nob. Dari paparan kelompok Anda tadi telah menyebutkan tentang Ini ya. kontra. Ya, Bu, itu, Bu. Kontraindikasi. Ya, lemprah dan kusta dia. Nomor 4 ya. Ya, Bu. Nomor 4. Ya, Bu, tolong jelaskan, Bu. Ya. Ibu yang jelaskan. Tidak, Bu, maksudnya bukan. kelompok kelas Indralaya. Oke. Oke, satu lagi Thomas.
Baik, perkenalkan nama saya Thomas Anjas Kristianto dari kelas Palembang. Ingin bertanya kepada kelompok DEA, apakah massage penting bagi mental kita dan apa itu sangat perlu? Mental ya, Dek Thomas. Mental. Iya, Bu. Mental. Massage untuk mental, gitu. Iya. Satu lagi lah, genapin. Coba raise hand. Siapa paling cepat? Ibu tunjuk. Raise hand lagi. Ayo, satu orang yang beruntung. Siapa yang mau bertanya? Oke, ada satu. Reza. Reza. Hadir, Bu. Oke, silakan Reza. Izin bertanya kepada kelompok DEA. Jelaskan. Ya, Oh, Bu. Ibu kelompok DEA lah 3, Bu. Dani tadi kan? Dan Dani, oke. Indra Palembang. Lutfia nanya ke Palembang. Taufik nanya ke Indralaya. Thomas nanya ke mana Thomas tadi? Nanya kelompok berapa? Palembang, Bu. Palembang. Oke, sudah 3. Berarti nanya kelas Indralaya. Saya boleh. Ja. Silakan Ja. lanjut, Bu. Lanjut. Ke Indralaya ya. Ya. Oke. Jelaskan manfaat menghilangkan stres pada massage. Dan apakah stres itu sangat berdampak negatif bagi tubuh kita? Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Cukup ya. Ayo. Jadi nanti kalau mau menambahkan boleh raise hand, menambahkan jawaban, menyangga jangan ya, lebih baik menanggapi saja, menambahkan apabila ada yang kurang-kurang. Untuk kelompok Indralaya sudah bisa menjawab apa belum? Izin Efran, Winda izin menjawab pertanyaan Nopi Wijaya. Tak terima dengan jawaban, Bang. Winda Nopi Wijaya. Pada saudari kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Nopi Wijaya. Pertanyaannya adalah kontraindikasi lerpa kusta. Kenapa kontraindikasi lerpa dan kusta tidak boleh dimassage? Itu kan pertanyaannya tadi. Iya kan, Nop? Nopi. Apakah Novi sudah menghilang? Atau masih ada? Mungkin Masih sinyal, Bu, masih Bu. Masih Bu. Tadi sinyal Bu. Iya Bu. Oke, ya silakan Winda menjawab kelompokmu. Tadi pertanyaannya kan kenapa kontraindikasi lerpa dan kusta tidak boleh dimassage ya? Betul nggak? Bukan. Tadi Jadi, kan jelas. Tadi kan lempar dan kustanya itu cuma disebutkan Bae. Nah, tolong jelaskan itu tuh. Oh iya. Baik. Kepada saudari Winda kami silakan. Baik, Saudara Nopi, pertanyaannya bagus sekali. Di sini saya mencoba menjawab dari pertanyaan Anda. Kontraindikasi massage olahraga itu memang ada lepra sama kusta. Ya, lepra kalau itu tuh penyakit. Lepra sama kusta itu tuh penyakit kulit. Yaitu penyakit kulit di mana penyakit itu menahan yang langsung yang merangsang ke kulit dan saraf yang secara perlahan-lahan menyebabkan kerusakan pada anggota tubuh. Demikian itu penjelasan dari saya. Mana Saudara Nupi? Baiklah.
Terima Di kasih sini saya Winda. juga ingin menambahkan. Nah, kalau kontraindikasi masuk olahraga itu maksudnya itu satu, sedang menderita penyakit menular. Itu tidak boleh dimasas karena berbahaya buat orang yang memasas. Terus 2, demam malaria. Kan itu menular semua itu penyakitnya. Bermacam peradangan. Kan penyakit-penyakit menular. Jadi tidak sangat berbahaya untuk dimasas. Jadi lebih baik ke itu baik, tidak boleh dimasas ibaratnya itu. Jadi begitu penjelasannya. Kayak larva kusta itu kan penyakit kulit. Jadi itu susah untuk dimasas. Itu saja penjelasan dari saya. Ada kawan-kawan yang ingin menambahkan, silakan. Ya, silakan. Tambah. Raise hand. Saya, Bu. Raise hand. Nah, siapakah? Febi, silakan. Febi, Bayuri. Benar. Lanjut. Ya. Dengar. Baiklah, saya akan menambahkan. Betul sekali jawaban dari saudara Epran, itu sudah sangat jelas bahwa penyakit lepra dan kusta itu ialah penyakit menular yang terjadi pada kulit. Dan apabila dimasas, itu otomatis orang yang memasas orang yang terkena penyakit menular itu pasti terjangkit. Contoh dari penyakit lepra dan kusta ini, ya kita ambil saja ya, maaf ngomongnya, ibaratnya tuh penyakit panu, kurap, nah itu bisa menular terhadap orang yang memasas. Jadi itulah sebabnya kontraindikasi masas olahraga itu ialah yang nomor 4 tadi, lepra dan kusta. Karena apabila orang yang dimasas itu menderita penyakit lepra dan kusta, itu otomatis tidak bisa dimasas karena akan menyebabkan penularan penyakit. Terima kasih. Oke, gimana Saudari Novi? Apa sudah jelas? Baiklah, terima kasih buat Winda, Evan, dan Febi sudah saya rasa cukup jelas. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan topik Nijar akan dijawab oleh siapa? Dijawab oleh Sinta. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Taufik. Tadi apa dampak? Sin, coba yang Sin. Coba rombongan Arpa tuh dimatikan dulu speakernya biar jangan ini. Mantul-mantul. Oh, satu rumah ya? Sudah. Iya. Iya, Bu. Apa? Berbeda Zoom ya, yang penting beda. Oke, silakan Sinta. Pertanyaan dari Taufik Nizar tadi, apa dampak jika terjadi cedera langsung dimasas? Di dusun, dia tuh. Iya betul. Di dusun, langsung diurut. Kan di dusun itu pengetahuannya kurang lah ya, kayak gitu. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian dengan kasus seperti itu? Dan tadi Taufik bilang kalau pertolongan pertama itu RICE ya, Bu ya? Ya, benar. Nah, saya akan menjawab. Benar kalau pertolongan pertama itu adalah RICE. Karena jika suatu cedera itu langsung dimasas, hal itu akan membuat kondisi trauma atau peradangan yang terjadi semakin parah. Akibatnya, cedera akan semakin lama sembuhnya. Bahkan pada beberapa kasus luka juga yang terjadi bisa sulit disembuhkan. Untuk itu, ketika baru saja mengalami cedera yang terluka. Gimana Taufik?
Iya Bu, mungkin sangat mengerti. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Kepada kawan-kawan yang ingin menambahkan, kami persilakan. Winda, Evan. Ya, kepada Saudari Winda kami persilakan. Untuk pertanyaan atau jawaban dari Sinta tadi itu memang benar. Pertolongan pertama itu harusnya rice. Kalau dia langsung dimasas, takut ototnya tuh rusak atau udah pecah cak itu. Nah, jadi lebih baik dilakukan rice pada langsung dimasak. Terima kasih. Ya. Almaragi. Nambahin. Ya, Almaragi silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman-teman dari Sinta dan Winda. Tetapi Al akan menggarisbawahi apa tadi Saudara Sinta menyebutkan luka dan cedera. Kita garisbawahi bahwa cedera dan luka itu beda. Kalau luka itu biasa terjadi akibat goresan benda-benda tajam, dan cedera itu bisa dikatakan bisa memar dan lain-lain. Baik, saya akan menambahkan pertanyaan dari topik tadi, apakah orang awam langsung dipijat ya ketika mengalami cedera? Nah, karena itu sangat berbahaya. Sesuai dengan dikatakan Winda tadi, yaitu rest. Yang pertama itu rest, istirahat. Karena kenapa tidak boleh dipijat? Karena ada jaringan-jaringan lunak yang terdapat dalam tubuh kita. Dan di saat itu harus membutuhkan waktu, sekitar waktu 15 menit, boleh dikoreksi Bu kalau jika salah. Ya. Dilakukan istirahat terlebih dahulu apabila terjadi cedera. Tidak boleh langsung dipijat karena ada jaringan lunak yang sensitif, yaitu serap-serapnya. Terima kasih Bu. Sama. Tadi ada lagi yang raise hand ya. Tata. Ya, izin menambahkan Bu. Boleh. Silakan. Jadi sebenarnya itu hampir kayak adat dari dusun itu yang kurangnya pengetahuan. Makanya mereka ketika cedera gitu langsung dimasas atau dipijat. Soalnya karena misalkan cederanya itu cedera tendon pada pergelangan tangan gitu. Ketika itu dimasas, yang awalnya itu hanya robek, ketika dimasas itu malah lebih besar robeknya atau bisa mengakibatkan putus. Jadi di sini kalau memang masih ada gitu, misalkan dosen-dosennya yang masih gitu, karena kita sudah belajar bagaimana yang baiknya, mungkin kita bersosialisasi gitu ketika mungkin kalau di dosen tuh bisa dibilang dukun mungkin ya untuk masasnya tuh. Nah, karena kalau tendon yang ada di pergelangan tangan itu robek, terus dimasak itu bisa putus. Tapi kalau memang benar itu dikasih rice, dikasih es gitu. Nah, sudah pakai anduk atau pakai apa? Mungkin kayak itu Bu. Kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Tata. Di sini saya ingin menambahkan sedikit. Kemungkinan juga itu bisa benar juga kalau dampak terjadinya juga langsung dimasas. Karena saya alami dari saya sering mengalami cedera, keseringan juga langsung dimasas dari pelatih. Karena ini kadang kejadiannya bisa fatal. Misalnya selewonya misalnya ada yang patah tuh dari pergelangan tangannya, langsung ditarik gitu. Itu bisa saja langsung dimasas. Tapi jangan langsung ibaratnya langsung ke penyembuhan. Nah, sesudah ditarik, dimasukin lagi, terus baru dikompres gitu. Kalau pendapat saya. Benar apa enggak? Itu yang saya alami. Terima kasih. Oke. Bu. Ibu. Ya, dilanjut. Oke. Sekarang kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari dari kelas Palembang. Kepada Dea kami persilakan.
Terima kasih pada Saudara Evans. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Lutfia, yang dimana soalnya coba jelaskan pengaruh mekanis dan fisiologis dari manipulasi massas pada bagian shaking. Pengaruh mekanis dari manipulasi shaking adalah jika dilakukan dengan baik, goncangan ini akan melemaskan otot-otot dan menambah fleksibilitas jaringan-jaringan. Sedangkan pengaruh fisiologis adalah merangsang dan memberikan desakan ke dalam, terutama pada organ tubuh bagian perut dan dada, serta mengendurkan, melemaskan, dan mengulur bagian lunak yang menyebabkan lancarnya peredaran darah dan meningkatkan kerja syaraf. Apakah Saudari Lutfia sudah jelas atau ada yang ingin menambahkan dari kelas Indralaya baik maupun Palembang? Silakan yang ingin menambahkan. Ada enggak yang mau menambahkan? Gustomi ya, raise hand. Gustomi, kamu raise hand ya? Jadi kepencet. Tadi ini Bu, enggak yang soal yang pertanyaan yang tadi Bu. Sekarang enggak. Oh, Tadi sekarang Bu menambahkan yang soal yang